teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Novita Sarilaya dengan NIM 17096262400. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat PowerPoint interaktif pada Microsoft PowerPoint tentunya teman-teman. Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk ke cara pembuatannya. Ini udah dokumen baru ya. Kemudian kita pilih layarnya, kita blank saja. Oke, ini saya mau ganti background-nya, background yang ada di laptop saya yang sudah saya unduh ya teman-teman. Caranya dengan klik kanan, format background, kemudian pilih picture or texture fill, kemudian pilih picture search ini jadi insert. Jadi teman-teman pilih. Nah, di sini sudah kan? Kemudian kita buat menu-menunya. Icon menunya itu pertama kita ke Save, kemudian kita ambil bebas ya teman-teman mau pakai icon yang mana. Saya ingin pakai icon yang ini sesuai dengan video yang saya tunjukin di awal. Kemudian kita klik 2 kali, kita tulis beranda. Ini teman-teman bisa edit teksnya seperti apa, bebas, dan bentuk fontnya seperti apa. Nah kita copy saja nih. Kita copy ya teman-teman. Kemudian kita rapikan. Kemudian di sini kita ganti jadi materi. Ini jadi latihan. Oke, kemudian ini warnanya kita ganti ya, menjadi warna putih saja, karena ini slide beranda. Nah, di sini kita akan buat judulnya. Judulnya pertama kita tekan insert, kemudian text box, kita klik di sini. Judul yang saya pakai adalah Hakikat Administrasi Perkantoran. Nah, jadi ini kita bisa edit lagi ya teman-teman. Teman-teman mau pakai apa? Fontnya dan ukuran fontnya. Kemudian kita rapikan, kemudian kita beri kata pengantarnya. Ini saya copy saja ya teman-teman. Kemudian kita rapikan lagi. Oke, kemudian kita masuk ke slide kedua. Sama ya teman-teman, kita bakal buat background-nya lagi. Nah, ini kita duplikat aja menjadi 5 ya teman-teman. Caranya dengan Ctrl D. Nah, ini ikonnya sudah jadi, kita langsung buat hyperlink-nya ya teman-teman. Caranya dengan klik ikonnya, klik insert, kemudian link. Kemudian pilih place in this document. Nah, karena beranda di slide pertama, kita tetap tujuannya ke slide pertama. Oke. Kemudian materi. Materi ini sama, kita hyperlink dengan link, kita buat ke slide kedua. Nah, untuk latihan sama juga, tapi dia tujuannya ke slide ketiga ya teman-teman. Ke slide ketiga. Oke. Nah, jadi ini kita copy dulu teman-teman. Kita hapus. Kita copy dulu ya. Kita copy. Kemudian di sini kita paste. Nah, sekarang kita bakal memindahkan format beranda ini ke format materi supaya ketika
berwarna biru berarti kita sedang berada di slide itu. Cara memindahkannya dengan Ctrl Shift C, kemudian kita letakkan kursornya ke materi, kemudian Ctrl Shift V. Jadi gitu teman-teman. Ini kita ubah warnanya menjadi putih, karena slide kedua adalah slide materi. Sama juga dengan slide ketiga, slide latihan. Nah, untuk icon beranda, kita klik Ctrl Shift C, latihan ke Ctrl Shift V. Nah, kemudian kita ubah lagi warnanya menjadi putih, teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk ke materi dulu, teman-teman. Nah, untuk materinya itu saya ambil dulu ya. Kita pilih caranya itu dengan text box lagi, kita ambil di insert, kita ambil, kemudian kita buat copy paste. Ini kita buat 4 dulu karena submateri kita ada 4, teman-teman. Kemudian kita blok, kemudian kita pilih icon gambar warna hijau ini, yaitu Smart Art Graphic. Kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa ada banyak pilihan. Teman-teman bebas pilih mana, kita pilih More Smart Art. Kemudian saya pilih yang Vertical Curva List. Nah, di sini kita tinggal merapikan teman-teman, ukurannya, warnanya, dan letaknya. Jadi saya di sini saya atur dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman bebas mau milih warna apa, mau milih smart apa, tapi saya di sini menggunakan dah. Kemudian teman-teman, setiap icon ini bisa kita kita beri hyperlink, tapi sebelum itu kita ubah dulu ya materi-materinya. Oke, untuk materi kedua itu nah, kemudian kita bisa untuk ikonnya itu kita bisa dengan klik lagi tuh teman-teman, klik, bukan hanya di insert tapi bisa juga dengan klik kanan, pilih hyperlink dan pilih ke slide berapa. Nah, karena materi pertama itu bakal kita beri di slide keempat karena slide ketiga adalah slide latihan. Oke, kan di slide keempat nanti penampakannya bakal kayak gini teman-teman. Slide 30, kalau kita ke materi, kita klik. Nah, teman-teman di sini kita tinggal kita bisa menambahkan transisi terlebih dahulu. Klik transisi. Saya di sini memilih more, kemudian kita matikan on mouse click. Kenapa? Supaya slide tidak akan berpindah ketika kita tidak mengklik icon yang sudah kita beri link, teman-teman. Kemudian apply to all. Jadi hasilnya seperti ini. Klik materi, bisa, dia bakal berpindah slide, tapi ketika kita klik yang tidak di menu-menu icon yang sudah kita beri hyperlink, dia tidak akan berpindah, teman-teman. Tapi ketika kita menekan tombol next pada keyboard, dia berpindah, teman-teman. Nah, jadi supaya dia tidak berpindah, walaupun kita tekan tombol next pada keyboard, caranya itu seperti ini, teman-teman. Pertama, slideshow, kemudian setup. Bagian show type ini kita pilih yang ketiga, browse at kiosk atau full screen. Pilih, kemudian oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini bisa diklik. Nah, yang tidak ada hyperlink tidak bisa diklik. Dan sekarang saya akan mengklik tombol next pada keyboard, tidak bisa, teman-teman. Ini saya sudah klik. Nah, jadi seperti itu. Oke,
Oke, langsung kita lanjut ke materinya. Itu pertama pengertian administrasi. Di sini teman-teman bisa buat ya untuk judulnya, teman-teman ambil dari box text. Kemudian untuk materinya saya salin aja teman-teman. Untuk materinya kita bisa buat di shapes lagi seperti ini teman-teman. Dalam arti sempit. Kita pilih dulu shapesnya itu warna, kemudian nah ini tinggal kita copy lagi, kita ubah jadi luas. Nah untuk kita ambil lagi dari shape, kita rapikan dulu ya. Kita copy saja teman-teman biar cepat. Ini bisa teman-teman sesuaikan saja ya. Oke, sudah. Nah, kita akan memberi ikon kembali supaya saat kita mengklik dia kembali pada slide materi. Caranya dengan teman-teman bisa menggunakan ikon pada save, pause. Tapi saya di sini sudah mendownload ikon back atau kembali. Nah, ini bisa juga kita hyperlink teman-teman. Dengan klik kanan atau kita bisa pilih dari insert, kemudian kita ke slide kedua. Jadi hasilnya seperti ini. Ketika dia bakal kembali, nah kita klik lagi, dia kembali ke beranda materi. Seperti itu teman-teman. Begitu juga dengan materi selanjutnya teman-teman, dengan ikon pengertian kantor itu bisa kita hyperlink lagi. Di sini saya akan percepat ya teman-teman.
Nah, karena materinya sudah saya siapkan, teman-teman, kita langsung pilih icon kedua, klik kanan, hyperlink. Nah, karena materi pertama di slide 4, maka materi kedua di slide ke-5. Begitu dengan materi ketiga di kita hyperlink ke slide ke-6. Dan materi terakhir kita hyperlink ke slide ke-7. Nah, jadi teman-teman, kita langsung masuk ke latihan dulu. Nah, di sini bakal kita buat seperti kata pengantarnya juga. Kemudian kita pilih insert lagi supaya kita ke icon bank soalnya. Kita klik di sini, bank soal. Kita pilih lagi untuk font dan ukurannya ya teman-teman. Oke, kemudian kita hyperlink dia. Kita beri dia di slide ke-8, karena slide ke-7 adalah terakhir materi kita. Oke. Di sini langsung saja teman-teman. Saya sudah menyiapkan soalnya. Nah, ini pertanyaannya adalah administrasi dalam arti sempit berasal dari kata administrasi. Nah, pertanyaannya terakhirnya pengertian administrasi perkantoran itu adalah menurut, seperti kita jawab di sini, itu adalah menurut Sewarno Handayaningrat. Jadi kita buat 3 opsi aja teman-teman. Opsinya itu mudah kok, kita pakai save juga. Langsung klik A Sewarno. Langsung kita copy paste aja teman-teman. Misal opsi B kita buat dengan opsi C kita buat. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara bagaimana ketika kita mengklik jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benar ini kan A. Kita mengklik jawaban yang benar ini langsung keluar emoticon senang, dan ketika kita mengetik yang salah ada emoticon sedih. Itu caranya seperti ini teman-teman. Kita tinggal nambah gambar. Ini yang sudah saya download sebelumnya. Insert, tinggal atur ukurannya, tambah lagi emoticon sedih untuk salah, emoticon senang untuk jika benar. Nah, bagaimana agar gambar ini tampil saat kita mengklik jawaban yang benar? Caranya dengan trigger teman-teman. Kita ke animation. Nah, ini triggernya belum aktif. Kenapa? Karena kita harus membuat animasinya dulu. Jadi kita klik gambarnya, kemudian kita tambah animasi. Kita pilih zoom in aja ya biar muncul, dan supaya dia tidak menetap gitu, pasti kita pilih zoom out-nya juga. Berarti kita buat 2 animation.
Nah, begini teman-teman. Nah, kemudian triggernya udah aktif nih kan. Kita klik gambarnya, kemudian trigger on click off. On click off. Nah, di sini kita tidak tahu yang pilihan yang kita mau, pilihan yang benar, jawaban A itu di mana? Di Terminator 2 atau Terminator 3 atau 14. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kalau di sini kan kita klik animation pen. Nah, animation pen ini untuk supaya gambarnya ini tampil. Nah, gambar yang kita klik ini adalah picture ke-8. Nah, untuk opsi yang kita pilih, misalnya jawaban A itu kita lihat dari home, kemudian select, pilih selection pen. Nah, di sini bisa nampak di sini selection pen, di sini animation pen. Jadi kita pilih. Coba kita klik ini, jawaban A. Nah, ada di Terminator 2. Jadi, kita klik gambarnya, kita trigger, kita klik animation, trigger, dan on click off-nya di Terminator 2. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah? Kemudian sama juga dengan gambar yang sedih ini teman-teman. Kalau misalnya kita klik yang salah, seperti ini. Misalnya kita cari yang B itu di Terminator 3. Oke, berarti kita klik dulu gambarnya, kita kasih animation zoom in, kemudian zoom out. Nah, kemudian kita trigger. Tadi yang B Terminator 3, berarti kita klik trigger, dan click off Terminator 3. Nah, untuk yang C juga sama, kita tidak perlu pakai dua gambar, tapi kita klik lagi saja. Kita klik lagi saja, kita add animation, zoom in, kemudian zoom out. Nah, gitu. Nah, dari gambar ini, tinggal kita klik aja, kita akan kasih triggernya. Kita lihat dulu dari selection pen, Tesla itu di mana? Tesla ternyata di Terminator 4. Berarti kita klik gambar ini, pilih trigger, dan klik off Terminator 4. Nah, jadi gini teman-teman. Nah, supaya saat kita klik ini jawaban yang benar, emoticon senang ini langsung muncul, kita bisa ubah di sini teman-teman. Klik yang warna merah, klik tanda panah, kemudian kita pilih start after previous. Oke, kemudian kita bisa atur waktunya juga teman-teman. Kalau misalnya seperti ini kan terlalu cepat. Misal kita tekan ini. Nah, terlalu cepat. Nah, kita atur waktunya bisa dengan klik lagi yang merah dengan tanda panah bawah. Kita bisa pilih effect option. Itu jika kita memilih effect option itu kita memberi sound-nya. Nah, sound-nya ini ada yang sudah disediakan dan bisa juga sound-nya dari laptop teman-temannya. Dan di sini saya menggunakan sound senang itu drum roll. Nah, saya pilih timingnya. Nah, teman-teman di sini saya untuk delay-nya saya pilih 1 dan untuk durasinya saya pilih 0,5 second kemudian oke. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dilakukan yang hal sama juga pada jawaban Terminator 3 yaitu B dan C. Berarti kita klik saja, pilih merah, jangan lupa start after previous, kemudian kita effect option. Nah, kalau sedih ini saya pilih boom aja teman-teman. Kemudian timingnya harus sama, delay-nya 1, duration-nya 0,5 second. Oke, kemudian Terminator 3. Start after previousnya jangan lupa ya teman-teman. Nah, ini karena sama-sama salah berarti sound-nya sama ya. Timingnya juga harus sama teman-teman, jangan beda. Kemudian oke. Nah, ternyata saya ada ketinggalan teman-teman. Jadi, kita bisa copy ini, icon latihan ini. Kita beri di slide latihan. Kenapa? Supaya
Nanti kita tinggal, jika ingin kembali ke menu latihan, kita tinggal klik, teman-teman. Jadi ginilah hasilnya. Oke, misalnya kita pilih ini salah. Dan kalau ini, oke, coba kita lihat ulang lagi hasil dari awal ya teman-teman. Ini beranda, materi 1, oke kita kembali, materi 2, kembali lagi, materi 3, kembali lagi, materi 4, oke kita kembali lagi, dan kita ke menu latihan. Nah, kita ke bank soal, kemudian yeay. Nah, jika kita pengen kembali ke menu latihan, tinggal klik dan beranda sudah. Nah, sangat mudah kan teman-teman, dan juga PPT interaktif ini sangat menarik bukan jika kita menggunakannya dan kita mempresentasikannya di depan banyak orang, karena ini dapat menarik audiens kita supaya mengeksplorasi pengetahuan mereka. Baik teman-teman, sekian dulu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.